Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu Rektor yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh sangat bergembira bisa bertemu, tadi Ibu Rektor katakan ada tanya jawab. Oke, saya juga tadi bertanya sampai jam berapa atau berapa lama. Kalau Ibu Moderator berkata terserah Bapak. Jadi saya usulkan kalau terserah saya ya 10 menit. Kan terserah saya. Ibu Rektor terus menyatakan sampai jam 12 gitu ya. Oke, saya ikut perintah Rektor. Jadi karena ada tanya jawab, jadi sebagian dari waktu sebelum jam 12 kita akan sediakan untuk tanya jawab. Syaratnya jangan susah-susah pertanyaannya. Baik, tema yang dipilih membumikan Al-Quran di era modern. Saya ingat buku saya membumikan Al-Quran itu, waktu pertama terbit ada yang salah paham. Ada yang memahaminya, membumikan itu artinya mengebumikan Al-Quran. Ya, betul. Saya katakan tidak. Dulu pun filsafat itu mengawang-awang, terlalu tinggi di langit. Lalu dibumikan oleh Socrates. Sehingga menyentuh masyarakat, difahami masyarakat. Saya kira seperti itu juga lah sebenarnya maksud dari kalimat membumikan Al-Quran itu, yakni tuntunan-tuntunannya membumi, dirasakan, difahami, dan dapat diamalkan oleh penduduk bumi di mana mereka berada. Memang kita lihat lebih jauh, salah satu kritik yang sangat pedas dari ulama-ulama kontemporer, bahkan sejak Said Muhammad Rashid Ridha awal abad ke-20, bahwa sebagian dari solusi-solusi atau penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya itu tidak memberi petunjuk dan solusi untuk problema yang mereka hadapi, tapi tidak lagi memberi solusi untuk problema yang sedang kita hadapi. Karena situasinya sudah berubah. Nah, jadi memang perlu ada pemahaman baru terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran agar supaya kita bisa amalkan. Kalau dulu misalnya, saya beri contoh, dulu misalnya ada orang berkata pokoknya bank itu haram, ya kan? Sekarang ada solusi, bank syariah itu solusi yang bisa diterapkan, dan demikian juga dalam banyak hal. Ini berkaitan dengan pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Baik, ada kunci. Sebenarnya saya waktu kecil itu ayah saya juga guru besar di bidang tafsir. Sejak kecil sebelum saya ke Amerika, beliau menyampaikan pesan yang kemudian saya ketahui sebenarnya itu bukan pesan dari beliau, tapi pesan dari ulama-ulama lalu. Itu saya ada tulis dalam membumikan Al-Quran. Salah satu pesannya adalah, bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu.
bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu. Nah, ini pesan ini sebenarnya terambil dari pesan Rasul yang sebahagian kita laksanakan, sebahagian lagi tidak. Saya mau beri contoh dari pesan Rasul itu. Waktu turun suratir Rahman, berulang-ulang, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Waktu dibacakan oleh Rasul ayat-ayat itu, sahabat-sahabat diam. Rasul kemudian berkata, jin lebih pandai dari kalian. Setiap saya bacakan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, mereka menjawab, tidak ada dari nikmatmu ya Allah yang kami ingkari. Jadi jin itu merasa ditujukan kepadanya atau tidak? Ditujukan kepadanya. Kita, ulama-ulama kita mengajarkan, kalau Anda mendengar ada yang baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Anda diam atau tidak? Anda menjawab kan? Itu berarti Anda memahami bahwa dia bertanya pada Anda. Jangan diam. Kalau Anda diam, bukan saya yang diajak omong. Ini prinsip pertama dalam memahami Al-Quran. Nah, kita melangkah lebih jauh dalam konteks membumikan ini. Jadi dia berbicara dengan kita. Ada pertanyaan yang timbul. Kita lihat. Supaya lebih mudah saya mau bertanya sesuatu yang pasti jawabannya sama. Al-Quran perintah salat. Ya, itu buat sahabat-sahabat Nabi atau buat Anda juga? Bagus. Al-Quran perintah memperhatikan Al-Quran atau tidak? Anda juga disuruh. Al-Quran mengecam yang tidak memperhatikan kandungan Al-Quran. Mengecam enggak? Anda dikecam juga? Bagus. Artinya seakan-akan turun kepada Anda. Nah, kita melangkah satu langkah lagi. Anda bisa berpikir terlepas dari pengetahuan Anda. Bisa enggak? Atau selalu harus melengketnya? Anda bisa berpikir terlepas dari budaya Anda. Bisa nggak? Mau pakai budaya, katakanlah orang di pelosok sana, pakai budaya, pakai pemikiran orang yang hidup di abad ke-20. Sama enggak? Saya ambil contoh. Ketika Anda membaca bahwa wa ya'lamu ma fil arham, ya kan? Apa artinya? Allah mengetahui apa yang dalam rahim. Dulu orang artikan dia mengetahui jenis kelaminnya. Ya. Ya kan begitu. Sekarang Anda masih mau berkata begitu? Berubah. Kenapa berubah? Berkat kemajuan ilmu pengetahuan. Iya kan? Bisa berubah berkat budaya. Saya kasih contoh yang berubah. Saya tidak tahu saudara masih mau pakai atau tidak. Saya berikan contoh. Di surat Al-Ahzab ada perintah kepada istri-istri Nabi. Apa itu? Ya nisa'an Nabi. Sampai kita ambil sampai waqarna fi buyutikunna la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Apa artinya waqarna? Al-Qurtubi baca nanti Al-Qurtubi itu mengatakan ini perempuan harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali darurat. Bagaimana? Ini semua darurat Anda kemari. Ya kan? Itu Al-Qurtubi.
harus tinggal di rumah. Datang sesudahnya. Datang, sudah tidak jauh kita di abad ini. Itu Al-Maududi berkata, sebaiknya tinggal di rumah kecuali kalau ada kebutuhan. Sudah beda tak? Kebutuhan itu kebutuhan apa? Sekarang saya mau tanya. Nonton kebutuhan tak? Ya tak? Oh iya kebutuhan. Arisan kebutuhan tak? Ya, kalau kita pakai itu sangat sempit nih. Ya. Sangat sempit. Ya, karena tinggal menetap. Ya kan itu. Datang kemudian ini yang berkata, itu bukan wajib. Sudah beda sekarang. Itu Said Hawa berkata itu bukan wajib, itu anjuran. Datang Said Qutb berkata, karena itu memang berarti mantap dan berat, tapi artikan jadikan rumah tanggamu sebagai perhatian utamamu. Sudah beda enggak ya? Sudah tidak mau pakai yang dulu. Ada sekarang orang berkata, kita bertanya. Rekreasi itu perlu atau tidak? Anda sudah berkata perlu. Kalau begitu boleh dong rekreasi. Ya. Selama la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Itu pemikiran berubah akibat apa? Akibat perubahan sosial. Kalau mau membumikan Al-Quran, perhatikan budaya Anda, perhatikan pengetahuan Anda, itu baru bisa membumi. Kalau tidak akan membumi. Jadi kembali kita, bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu. Itu sebabnya Abbas Al-Aqad ada berkata, seandainya sahabat-sahabat itu hidup pada masa kita sekarang, maka pasti ada pendapat-pendapatnya yang dikemukakan pada masa Rasul dan sesudah masa Rasul diubahnya karena terjadi perubahan. Ya kan? Pasti. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu. Kita melangkah. Ada ungkapan. Kalau Anda ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka berdoalah. Ya kan? Ya Allah, kasih saya ini, kasih saya. Kalau Anda ingin Allah bercakap-cakap dengan Anda, bacalah kitabnya. Itu Allah bercakap-cakap. Ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya ini. Kalau Anda mengenal mitra bicara Anda, kalau Anda mengenalnya, hati Anda akan cenderung kepadanya. Iya. Tak kenal, maka tak cinta. Ya kan? Kalau Anda kenal Al-Quran, Anda akan cinta. Pasti. Persoalannya, kita tidak kenal Al-Quran. Kita tidak merasakan keindahannya. Kita tidak merasakan keagungannya. Syarat pertama, kita mau lihat sekarang. Syarat pertama untuk terjalinnya hubungan baik adalah kenal siapa yang Anda. Anda bisa mencintai seseorang tanpa Anda kenal. Tidak. Gimana saya mau cinta dia saya tidak kenal? Ada rumus lagi, kita lihat rumus ini. Semakin dekat perkenalan seseorang dengan orang lain, semakin terbuka hati orang lain itu untuk curhat pada Anda atau Anda curhat kepadanya. Benar tak? Yang saling mencintai itu tidak ada rahasia. Dia sampaikan, oh ini saya ini.
Semakin dekat Anda pada Al-Quran, semakin terbuka rahasianya buat Anda yang boleh jadi dia tidak sampaikan kepada orang lain. Ya kan? Rumusnya itu. Jadi titik tolaknya, baca seakan-akan dia turun pada Anda, bersahabat dengan dia. Saya mau beri hal lain yang berkaitan dengan ini. Sekarang, kalau ada seorang dari Malaysia bercakap-cakap pakai bahasa Melayu, Anda bisa paham semua kalimatnya, semua kata-katanya, seperti kalau orang lain berbahasa Indonesia? Tidak. Karena ada kosakatanya yang berbeda dengan kosakata yang Anda ketahui. Ya kan? Bagus. Wah, saya mau ke tandas dulu. Ngerti tandas? Yang ketawa itu ngerti. Orang Malaysia bilang begitu kalau mau ke toilet kan. Begitu juga Al-Quran. Bisa jadi Anda memahami suatu kata di dalam Al-Quran dengan pemahaman Anda, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Populer, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah itu sama dengan bahasa Indonesia. Beda dong. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu bukan, fitnah dalam bahasa Indonesia itu menisbahkan kebohongan kepada orang lain kan, itu fitnah ya. Yang paling banyak sekarang melalui WA itu fitnah. Itu paling banyak itu fitnah itu. Hoax masih bagus kalau hoax. Fitnah. Hoax cuma bohong-bohong, jadi bohong bergurau, fitnah. Saya pernah mau berceramah di suatu tempat, beredar di ini, jangan dengarkan Quraisy Shihab, itu Syiah. Ada kan? Saya juga. Untung rektornya Ibu Kuzaimah ininya. Bisa-bisa saya tidak boleh ngomong di sini. Baik, jadi bahasanya. Fahami bahasanya. Kalau Anda tidak paham bahasanya, nah selama ini tidak jarang orang memahami Al-Quran dengan bahasa yang bukan bahasa Al-Quran. Saya beri contoh lagi. Apa artinya atuz zakah? Keluarkan zakat. Bagus. Salah. Aqimus salat, dirikan salat. Bukan itu maksud Al-Quran. Ya kan? Itu masih dekat-dekat itu. Saya ambil contoh. Faltaqatahu Nabi Yusuf. Faltaqatahu ba'dus sayyarah. Apa artinya sayyarah? Itu sebabnya dalam konteks memahami Al-Quran, kita baru bahasanya, dalam konteks memahami bahasanya, jangan fahami dia kecuali dalam arti kebahasaan yang digunakan pada masa turunnya Al-Quran. Bahkan bisa jadi ada kata-kata yang digunakan pada masa Rasul yang diubah makna semantiknya sehingga tidak bermakna itu lagi. Bisa jadi kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya karim? Apa cuma kalau kita berkata mulia, saya tanya.
Kalau saya berkata zaujun karim, suami yang mulia, hah? Yang layak, loyal. Waduh, bagus. Ini cewek loyal, tidak kawin lebih dari satu ya. Oke. Kalau saya berkata khitabun karim, ada kan? Ulqiya alayya. Apa betul itu? Saya punya ingatan betul. Surat yang karim, apa artinya? Loyal, mulia. Sekian banyak kata karim di dalam Al-Quran. Rizqun karim, apa artinya? Rezeki yang mulia. Anda harus kumpul semua kata-kata karim di dalam Al-Quran untuk melihat benang merah yang menghimpun itu semuanya, baru nanti keluar makna untuk masing-masing. Jadi jangan buka kamus. Saya tidak pernah menganjurkan mahasiswa-mahasiswa dalam konteks memahami kosakata Al-Quran, tidak pernah menganjurkan buka Al-Munjid atau Al-Qamusul Muhit. Saya minta mereka membuka Al-Maqayis bil-Lughah Ibnu Faris. Itu dia terangkan pada Anda apa asal usul huruf-huruf ini. Nah, dari sini kemudian kalau kita bicara karim, itu disimpulkan bahwa karim itu adalah segala sesuatu yang baik sesuai dengan subjek yang disifatinya. Zaujun karim, cuma loyal, dapat apa jelek ya? Segala sesuatu yang baik yang berkaitan dengan dia. Rizki yang karim, apa itu? Yang banyak, atau bukan yang banyak malah, yang memuaskan, yang halal. Ya kan? Surat yang karim, apa artinya? Sampulnya bagus, tulisannya bagus, beritanya bagus, ya? Benar. Itu bahas itu. Nah, kata-kata itu seperti sesuatu dalam wadah. Gelas ini penuh atau tidak? Tidak penuh. Artinya mestinya masih ada air lagi sesudah ini ya. Iya. Itu. Nah, kalau dia berlebih, ditampung oleh ini atau tidak? Dia tumpah. Kata-kata itu berada dalam satu wadah. Kalau Anda isi cuma setengah, itu berarti kurang. Kalau Anda isi berlebih, itu berarti mubazir, ya kan? Kita kembali. Memang perintah aqimus shalah itu, kata ini aqimus shalah, berarti dirikan salat. Atau ada arti qaim selain dari itu? Kita lihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berdiri depan perempuan. Apa namanya? Allahu la ilaha illallah. Al-Hayyul Qayyum. Qa'iman bil qist. Himpun semua kata-kata itu, nanti Anda akan mendapatkan makna dari setiap kata. Atu zakah, apa artinya atu? Keluarkan. Bukan. Al-ita itu memberikan dengan hormat, sempurna, antar. Jadi Anda sudah memenuhi tuntunan Al-Quran pada satu orang, panggil itu fakir miskin, sini, ini kau punya zakat. Tidak, sempurnanya antar sama dia. Keluarkan dengan sempurna pada waktunya. Itu tuntunan Al-Quran. Itu baru membumi Al-Quran kalau Anda pahami seperti itu. Iya kan? Saya tidak mau panjang lebar di sana. Saya mau masuk pada contoh yang lain.
Saya sekian tahun yang lalu mengajar S1. Kemudian saya mengajar di Pasca S2 dan S3. Saya ada menemukan bahwa sekian banyak pelajaran yang telah diajarkan di S1 atau S2, ternyata mahasiswa itu salah paham atau tidak mengerti. Boleh saya bertanya, apa artinya sabab nuzul? Ya. Siapa yang bisa jawab? Tidak usah. Jangan, satu hal, jangan ragu salah. Karena kalau Anda tidak salah, Anda tidak akan memperbaiki kesalahan. Ya kan? Saya selalu begitu. Untuk yang nulis di S3 atau di S2, saya itu pesannya begini. Tulis sekuat kemampuan Anda, sebisa Anda. Jangan takut salah. Karena tidak ada orang yang tidak salah kecuali Rasulullah. Benar enggak? Kalau Anda menulis, ini nasihat saya lagi. Kalau Anda menulis tesis atau disertasi, seperti halnya ingin menulis surat cinta, jadi enggak surat Anda? Disobek. Kalau ini kurang cocok, usahakan baru kirim. Tidak ada yang tidak salah. Orang antara lain, saya pernah bertemu dengan satu penulis. Sebentar saya ingat namanya. Dia tanya, Pak Kures kok ini bukunya banyak? Kapan waktunya menulis? Saya katakan rahasianya ini. Saya menulis, saya baca, saya perbaiki, saya serahkan kepada editor untuk membacanya, memperbaiki bahasanya kah, atau kesalahan ketik karena saya langsung menulis di komputer. Kembali pada saya lihat, oke, cetak. Ada yang sudah jadi ini, dicoret, ini udah lama. Salah, pasti ada salah. Di tafsir Al-Misbah itu ada salahnya. Tapi kalau nunggu-nunggu itu tidak akan jadi. Imam Syafi'i itu gak salah. Semua salah. Iya kan? Nah, sekarang saya kembali. Apa artinya sebab nuzul? Yang melatar belakangi turunnya ayat. Jadi kalau saya berkata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa artinya? Itu kan kaidah. Apa artinya itu? Kita ada pertanyaan lain lagi. Sabab nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat. Turunnya ayat itu setelah latar belakang tersebut atau sebelumnya? Ya kan? Sebelumnya atau sesudahnya? Itu kalau Anda fahami sebab dalam arti latar belakang. Al-Quran qadim atau hadis? Kalau begitu, jangan pahami sebab dalam arti latar belakang. Ya kan? Karena itu menjadikan Quran itu hadis. Ada sebab, baru dia turun. Dan ini coba contoh. Nah, sekarang, kalau kita berkata, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Oke deh, kita tidak usah bahas dulu sebab itu apa. Tapi ada peristiwa, ada ayat yang turun. Oke.
dikatakan yang penting yang ditarik maknanya dari suatu ayat itu adalah dari lafaznya yang bersifat umum, bukan dari yang Anda katakan latar belakangnya. Itu betul. Saya beri contoh. Apa sebab nuzul firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu, dan seterusnya. Apa sebab nuzulnya? Ada yang ingat? Saya kasih ingat. Serombongan orang datang pada Nabi minta guru-guru ngaji. Nabi mengirim sekian orang dan menghadiahi mereka sekian ternak. Di tengah jalan gurunya dibunuh dan ternaknya dirampas. Maka turunlah innama jazaa'ul ladzina ada riwayat Nabi suruh bakar itu orang. Tapi riwayat ini dhaif. Betapapun, yang jelas turun ayat, sanksi hukumnya itu adalah yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydiyahum aw. Lafaznya apa lafaznya? Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Sebab nuzulnya ini. Kalau Anda berkata dalam memahami suatu ayat, yang penting ditarik darinya adalah lafaznya yang bersifat umum, bukan latar belakangnya, ya kan? Apakah itu berarti? Apa artinya yuharibunallaha wa rasulahu? Memerangi Allah dan Rasulnya. Apa hukumannya? Yuqattalu aw yusallabu. Yas'auna fil ardi fasadan, apa artinya? Melakukan pengrusakan di bumi. Mencabut pohon-pohon itu pengrusakan atau bukan? Bagus. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan yuqattalu. Karena itu kan lafaznya begitu. Memang begitu maknanya. Kan Anda berkata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apakah semua yang ada di sebab harus saya tinggalkan? Tidak dong. Makna sahihnya itu bukan itu. Nah, ini biasa ada mahasiswa sudah belajar, dia pikir, oh gitu. Saya masih tambah lagi satu problem. Ini kita dalam konteks membumikan Al-Quran nih. Saya beri lagi satu contoh, konteks ini tadi. Kalau ada satu peristiwa, kita lihat, yang menjadi sebab si A itu mati karena ditabrak mobil. Peristiwanya mobil nabrak dia. Apakah sebab nuzul itu hanya mobil yang nabrak dia yang harus saya perhatikan? Atau ada hal lain? Pertanyaannya. Suatu peristiwa itu kalau terjadi, apa saja yang perlu diketahui? Anda bisa bertanya, oh itu si A ketabrakan, dia ditabrak mobil. Pertanyaan Anda bisa, di mana itu tabrakan? Ya kan? Kapan? Siapa yang nabrak? Mengapa? Bagaimana? Banyak pertanyaan. Nah, ketika saya berkata meninggalkan sebab nuzul, apa semua pertanyaan ini saya hapus? Tidak. Peristiwanya tetap terjadi, itu yang kita perhatikan, tapi harus diperhatikan juga kapan, di mana, siapa. Itu baru namanya sebab nuzul. Bukan tinggalkan semua. Selama ini pun ada yang berkata pokoknya dikaitkan dengan peristiwa itu, yang dihapus cuma siapa. Tidak perlu tanya siapa.
Ada yang berkata tidak, harus lihat juga waktunya. Itu nanti tanya Ibu Uzaimah, dia lebih tahu dari saya. Perbedaan pendapat ulama antara Imam Hanafiyah dan Syafi'iyah menyangkut perampok yang dijatuhi hukuman ini, apakah itu yang terjadi di kota atau itu terjadi di daerah yang sepi. Itu beda. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Saya pernah dalam salah satu rapat di Majlis Al-Hukama, Syekh Azhar mengeluarkan pernyataan. Pernyataannya itu setelah pernyataan beliau itu setelah ada pilot Suriah dibakar oleh ISIS. Pernah ingat itu? Lihat gambarnya. Terus Syekh Azhar menyatakan begini. Itu harus dijatuhi hukuman yang paling berat. Karena Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Saya waktu itu, Syekh Azhar ini lebih muda dari saya. Saya katakan, Maulana, pernyataanmu itu menimbulkan kesan negatif. Seakan-akan Islam membenarkan potong tangan, ini. Nah, ada satu ulama berkata, enggak, itu majaz. Saya bilang bukan itu maksud saya. Maksud saya itu barangkali tidak harus ayat itu yang dikemukakan sekarang. Apalagi, nah kita lihat, apalagi ulama-ulama itu beda pendapat menyangkut kata innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasuluhu ay yuqattalu au menyangkut au, apakah itu litafsil atau litakhir. Datang satu ulama lain, itu bukan hakikat, itu majaz. Sudah beda-beda nih pendapat. Saya bilang saya tidak mau bahas itu. Ketika saya mengungkapkan pandangan saya ini, saya hanya ingin berkata bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk kita tidak melaksanakan suatu tuntutan agama kalau itu berdampak negatif pada seseorang atau masyarakat. Kita ini, Islam ini sudah dituduh teroris. Ya kan? Bawa ayat itu lagi yang menyatakan yang merampok dibunuh, makin tangguhkan itu pada waktunya. Sama halnya dulu perceraian itu dianggap jelek sekali orang-orang barat. Ya. Udahlah, diam aja. Kan boleh mengapa namanya itu menunda hukum tanpa membatalkannya. Boleh enggak? Boleh ya? Sampai ada situasi yang memungkinkan. Jadi tentu diskusinya panjang. Saya hanya beri contoh bahwa memahami itu jangan sampai terlepas dari kondisi objektif suatu masyarakat. Sama juga hukuman mati. Saya berpendapat ya perlu dihukum mati itu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, tapi tidak harus langsung. Bisa ditunda. Sama halnya ketika rajam ditunda pada seorang yang hamil kan? Tunda dulu sampai dia melahirkan. Sudah itu, dia sudah melahirkan, tunggu dulu sampai itu anaknya bisa makan sendiri. Itu bisa. Itu baru membumi. Kalau tidak Anda mau langsung balas begitu. Merugikan. Nah, jadi saya kembali. Asbabun nuzul itu harus difahami artinya dan dilihat kondisinya ketika itu bagaimana. Itu sebabnya ada ulama yang berkata al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafz.
Untuk ayat itu berlaku untuk si A, untuk si B bagaimana? Analogi yang dipakai di situ. Jadi memang ya. Jadi kembali, saya mau menyinggung sedikit soal tantangan ini. Solusinya kita pahami betul Al-Quran. Tantangannya apa? Tantangannya yang paling besar dari diri kita sendiri, dari masyarakat kita. Setiap ada pendapat baru, biasanya mayoritas berkata, oh itu begini, itu begitu. Itu satu tantangan. Oh itu enggak benar. Padahal itu benar pada masanya, pada masa kita udah beda dong. Itu dari masyarakat kita. Di sisi lain, tantangan yang paling besar juga adalah orang-orang yang hanya memperhatikan kondisi sosial tanpa memperhatikan Al-Quran. Ini kaum liberal ini. Ya toh? Oh ini biar aja begini. Lah ini teksnya bunyinya begini, nasnya begini. Itu dua saya pikir tantangan yang terbesar untuk membumikan Al-Quran. Kita ingin mempelajarinya, kita tidak boleh keluar dari teks. Kita harus memahaminya. Tetapi dalam saat yang sama kita tidak boleh mengabaikan ketentuan bahwa Al-Quran, ajaran Islam itu selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Caranya bisa bermacam-macam. Saya kira ya, sisanya biar untuk tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. M. Quraish Shihab MA yang telah membuka acara kuliah umum kita dengan pancingan-pancingannya seputar tantangan yang kita hadapi ketika membumikan Al-Quran, dan kita lanjutkan acara kita dengan tanya jawab. Kami persilahkan untuk bertanya dari kelompok sana 3 orang, dari kelompok sini 3 orang. Yang pertama siapa Pak namanya? Marmudo. Nah, Marmudo, ya. Yang berikutnya, ya siapa Pak? Muhammad Rifai. Kemudian ya satu lagi, Nawawi. Dari Putri, ya siapa namanya? Atifah. Dari tengah tadi saya lihat, ya siapa yang pakai kudung merah? Hah? Atikah 22. Oh iya, oke, Atikah ya. Satu lagi. Siapa? Maria. Maaf Bapak laki-laki. Makasih ya. Nah, ya yang pertama silahkan Pak Narmodo. Silahkan. Nah. Narmodo. Ya silahkan Pak Narmodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya ada satu pertanyaan bahwa di dalam membumikan Al-Quran, ini Al-Quran sudah turun 1500 tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran kita juga tahu bahwa di situ adalah suatu yang jelas poinnya itu adalah mengajak suatu kebaikan, berbuat baik, bahwa kejelekan itu akan terkesampingkan. Namun demikian yang terjadi adalah di bumi ini, bahwa yang namanya kebaikan tetap ada, tetapi jumlahnya itu orang yang berbuat kebaikan juga tidak banyak. Sekarang kita lihat satu contoh saja, bahwa ekonomi kapitalis yang mendominasi dunia, dan kemudian ekonomi yang berbasis dengan syariah itu adalah masih minim sekali. Di Indonesia sendiri adalah bahwa aset bank syariah itu hanya 300 triliun, sementara aset bank konvensional yang tidak syariah ada 60 triliun rupiah. Artinya
cuma sekedar 5% saja. Demikian juga di satu sisi bahwa antar umat Islam juga masih terjadi benturan-benturan. Apakah ini memang satu hal yang salahnya ada di mana? Itu apakah kesalahan ada pada kita yang belum bisa memahami Al-Quran dengan benar dan baik, atau memang ini adalah suatu qudratullah begitu? Dan ini bagaimana kita bersikap untuk membumikan Al-Quran, bahwa benar-benar Al-Quran ini bisa menjadikan rahmatan lil alamin, bahwa bumi atau umat yang ada di bumi ini, bahwa sekarang yang orang mengaku beragama Islam di bumi ini tidak kurang dari 1,5 miliar dari 7 miliar penduduk bumi. Jadi artinya hanya sekitar 20% penduduk bumi yang beragama Islam. Itu pun yang Islam, belum yang mengerjakan sholat, yang puasa, dan itu masih berkurang lagi dari sana. Dan jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi hal ini dalam kita menyongsong kehidupan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sama-sama kami hormati. Pertanyaan saya singkat, yaitu tentang ayat dalam surat Al-Waqiah yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Jadi pertanyaan saya, pada saat itu kan Al-Quran belum berbentuk mushaf dan sebagainya. Jadi bagaimana kondisi Islam pada saat itu sehingga Al-Quran turun kepada Nabi dengan ayat yang tadi, yang akan disentuh atau yang akan dipegang itu seperti apa? Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, Bapak Wawan ya, Nawawi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait sebuah pertanyaan imajiner, mungkin andai Pak Prof dipanggil menjadi saksi tim pembela Ahok misalnya. Mohon maaf nih kalau pertanyaannya kurang berkenan. Misalnya untuk menjelaskan kaitan ayat Al-Maidah ayat 51. Apakah bersedia atau tidak? Seandainya kalau tidak bersedia, mengapa alasannya? Pun kalau bersedia, mengapa bersedia dan apa yang akan disampaikan? Mengingat pertanyaan ini juga menjadi tantangan dalam membumikan Al-Quran di era modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya Pak Nawawi, Ibu Atikah, silahkan. Atifah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah Prof dari Madura. Prof, pertanyaan saya sangat singkat sekali, Prof. Mungkinkah Al-Quran masih membumi di negara kita tercinta Indonesia ini, Prof? Soalnya dengan banyaknya permasalahan saat ini, sepertinya ulama-ulama kita dipeta-petakan oleh media ya, Prof. Padahal sumbernya satu, tetap Al-Quran dan hadis. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saudari Atikah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatu keberuntungan bagi saya bisa langsung bertanya kepada Profesor Quraish Shihab secara langsung. Langsung saja pertanyaannya, Prof, mengenai membumikan Al-Quran ini, saya lebih bertanya kepada membumikan Al-Quran di negara kita Indonesia ini. Seperti kita ketahui, ada sebagian masyarakat, terutama masyarakat Jawa, yang masih memiliki kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat klinis, Prof. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Profesor Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang bersifat klinis, karena ada beberapa kitab, misalkan Samsul Ma'arif dan lain sebagainya, dalam arti yang positif, dalam arti penggunaan zikir-zikir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya terakhir, Ibu Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Siti Mariam dari Tarbiyah semester 3. Pertanyaan saya sebenarnya sudah ditanyakan sama Pak Sepa tadi itu.
tentang tapi nggak apa-apa lah. Yang lagi rame sekarang adalah Ahok dan Hoak. Dua kalimat yang mirip tapi beda. Kalau boleh saya bertanya. Boleh. Deg-degan jadinya. Selama ini masyarakat hiruk pikuk membicarakan tentang surat yang sedang menjadi primadona di negara kita. Sebagai seorang mufasir yang ditunggu-tunggu pendapatnya, yang saya yakin semua rakyat Indonesia bahkan mungkin mata dunia pun tertuju kepada Prof. Poin ya, karena waktu kita sangat sempit. Oke. Kira-kira bagaimana menurut Bapak pernyataan Ahok yang sangat melukai hati orang Islam? Apakah diiyakan atau menurut Prof sendiri tidak bermasalah mengenai ayat yang sedang mendiskreditkan orang Islam? Ataukah bagaimana? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya pernah bertanya pada salah seorang dosen, mohon maaf mungkin ini agak menyimpang. Kalau saya baca bahwa Prof. Quraish Shihab ini dalam merujuk tafsir Al-Mizah ini banyak memakai pendapat-pendapat dari Toba-Tobai. Itu kena apa? Mohon jawabannya. Toba-Tobai. Iya. Ya. Ya, kalau yang saya tahu kan bahwa Toba-Tobai itu adalah dari kalangan Syiah ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Prof. menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian pertanyaan yang saya mau gabung jawabannya. Yang pertama soal ekonomi dan sebagainya, apa sebabnya ini tidak bisa membumikan Al-Quran. Itu juga tadi ini. Ada buku baik saudara baca. Itu judulnya bisa menjelaskan persoalan ini. Buku lama itu ditulis oleh Syakib Arsalan, Limadha ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Itu di situ ada jawabannya. Ada yang menjawab begini. Orang lain maju karena meninggalkan agamanya dan mengambil tuntunan Islam. Orang Islam mundur karena mengabaikan agamanya dan mengambil tuntunan orang lain. Jadi ini ambil Islam, dia laksanakan, dia tinggalkan juga agamanya. Kalau ini dia tinggalkan juga agamanya, tapi dia ambil. Itu jawaban-jawaban umum. Ada lagi buku, saya tidak ingat siapa pengarangnya, itu namanya Al-Islam Baina Ajzi Ulama'ihi wa Jahli Ummati. Islam ini berada di tengah-tengah, ulamanya tidak mampu menjelaskan dan umatnya bodoh. Saudara tahu, dalam bidang ekonomi, Rashid Ridha ada menulis bahwa hampir 90% dari kegiatan ekonomi yang sebenarnya halal tapi diharamkan oleh orang-orang yang tidak paham. 90%. Padahal mestinya itu bisa dilakukan. Dan ini kita sudah ketinggalan lama nih. Baru aja muncul ini kan, ada bank, ada dewan syariah yang menjelaskan sebenarnya ini boleh, ini ada jalannya dan sebagainya. Tapi selama ini selalu dianggap bahwa itu tidak boleh. Selama ini sudah putus bank haram. Jadi itu sebabnya kita tinggalkan tuntunan agama kita. Kita tidak fahami kitab suci kita. Saya kira itu sebabnya. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya yang kedua?
La yamassuhu illal mutahharun ya. Oke. La yamassuhu illal mutahharun, di mana Al-Quran dan di mana Nabi ketika itu? Oh iya, itu sebabnya beda pendapat ulama la yamassuhu illal mutahharun. Ada ulama yang beranggapan la yamassuhu illal mutahharun yang di Lauhul Mahfuz. Ada yang menyatakan la yamassuhu dalam arti tidak disentuh dengan penafsirannya kecuali orang-orang yang suci hatinya. Itu sebabnya nanti ada ulama berkata salah satu syarat penafsir adalah sihhatul aqidah. Ya kan? Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tentang ayat Al-Maidah 51, Bapak. Oh iya. Dari mana saudara tahu bahwa saya diminta untuk jadi saksi ahli? Hah? Kenapa? Seandainya Bapak. Oh sudah tidak, jadi tidak perlu saya jawab itu. Jangan berandai-andai. Ya. Oke, saya jawab sekalian saya jawab. Seandainya saya diminta, saya tidak akan mau. Kenapa? Saya sudah jelaskan, sudah beredar penafsiran suratul Maidah yang direkam dan beredar dari apa yang saya jelaskan di Metro TV. Sudah. Yang tidak dengar itu bisa buka tafsir Al-Misbah. Jadi kalau mau tanya tentang tafsirnya, pendapat saya itu sudah ada. Soal tafsir ayat ya. Oke. Satu hal. Saya jelaskan lebih jauh. Kata wali bisa bermacam-macam. Ya kan? Asalnya dekat. Nah, ada pertanyaan yang muncul. Apakah Anda tunggu dulu. Kedekatan itu sampai di mana? Ya kalau kita katakan apakah kalau diartikan pemimpin, apakah dalam segala macam kepemimpinan atau kepemimpinan khusus? Segala macam kepemimpinan tidak boleh. Bagus. Bukankah Nabi pernah dipimpin oleh seorang penunjuk jalan ke Madinah? Abdullah bin Uraiqid. Pernah atau tidak? Yang nggak tahu sejarah dia memang tidak. Maukah Anda dipimpin oleh non-muslim di dalam suatu perjalanan? Dia jadi pilot, orang non-muslim, antar Anda sampai Jeddah. Mau enggak? Mau. Kalau Anda disuruh pilih, ada muslim yang baru lulus, ada non-muslim pandai. Mau naik pesawat yang mana? Kan tidak. Ini kita ingin memahami kan? Terus ada yang mengartikan yang dilarang itu sahabat karib. Jangan jadikan sahabat karibmu. Nah, kita lihat sekarang. Boleh enggak muslim kawin dengan Masihiyah? Boleh enggak seorang perempuan Kristen kawin dengan lelaki muslim? Boleh enggak? Itu sahabatnya atau tidak? Lebih dari sahabat ya. Harus loyal kan? Jadi bukan semua. Anda harus tetapkan ini. Itu sebabnya yang saya tulis di tafsir Al-Misbah adalah menjadikannya sahabat. Sahabat pun, apalagi pemimpin, menjadikannya sahabat sehingga mempengaruhi kepribadian Anda sebagai muslim. Saya banyak ditanya itu, teman-teman, ini kita tidak boleh, saya dagang nih, hubungan dagang, bisnis dengan non-muslim, boleh tidak? Yang bisa mempengaruhi sehingga Anda menyampaikan rahasia-rahasia umat sehingga terugikan, Anda terpengaruh dengan itu yang dilarang. Itu menurut saya. Tetapi kita lihat
Al-Quran hammalatun lil wujuh. Bisa bermacam-macam penafsirannya. Siapa yang mau tafsirkan begini silahkan. Siapa yang asal sesuai dengan kaedah-kaedah. Jadi bisa saja kita beda pendapat. Satu lagi saya tanya. Anda boleh mengutip pendapat orang Barat dalam konteks memahami Al-Quran atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya? Walaupun kafir. Walaupun sesat. Benar, kebenaran. Boleh tidak? Boleh. Boleh ambil hikmah dari orang gila? Tidak boleh? Boleh. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi kalau itu boleh, terlarangkah saya mengutip pendapat Tabatabai? Kalau benar, saya kutip. Kalau tidak, kalau saya kutip, saya bantah. Salah satu yang saya bantah, baca tafsir Al-Misbah, la yamassuhu illal mutahharun. Dia tafsirkan Al-Mutahharun adalah, dia katakan berdasar firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi berarti yang hanya bisa menafsirkan Al-Quran ahlul bait. Saya bantah atau tidak? Saya bantah. Saya bantah, tidak mungkin. Ya kan? Jadi jangan alergi sama pendapat orang lain. Apakah kalau sudah, saya ada tuh yang ini, saya pernah ke Iran diundang ketemu siapa namanya, ketemu ini presidennya yang sekarang ini, siapa lagi namanya, siapa namanya, Khamenei. Ali Khamenei, dia peluk saya peluk dia. Masa waktu dia peluk saya bilang jangan peluk saya. Nah, terus ini buktinya Syiah nih. Terus saya bilang ya Allah, ini orang. Ya kan? Saya berpendapat bahwa Syiah itu bermacam-macam. Ada yang kafir, ada yang muslim. Tapi kita berbeda dalam sekian banyak hal. Sebagaimana kita berbeda, Syafi'i berbeda dengan Malik, ada juga perbedaan antara Syiah Imamiyah dengan tidak. Tapi mereka muslim. Buktinya mereka muslim, mereka pernah memimpin jadi ketua organisasi konferensi Islam. Buktinya mereka muslim, mereka diperkenankan oleh Saudi Arabia untuk pergi haji. Ya kan? Buktinya mereka muslim adalah jauh sebelum ini Saudi Arabia dan Iran itu berdekatan. Jadi kenapa harus ini hanya baru muncul dikaitkan dengan politik? Baru muncul setelah lahirnya faham-faham keras. Baru muncul setelah adanya benih-benih memisahkan antara kaum muslimin. Jadi saya tidak ini, saya kutip siapa saja. Karena yang non muslim pun saya kutip. Nah, kecuali kalau Anda mau berada dalam tempurung. Jelas itu ya? Oke, apalagi tadi pertanyaannya? Yang ketiga masih terkait dengan surah Al-Maidah, ya. Sudah itu. Yang terakhir adalah pendapatnya tentang buku-buku yang mengandung klinik seperti Syamsul Ma'arif katanya Pak. Ayat-ayat yang berisi hizib, ya. Hizib. Yang dianggap oleh penanya tadi mengandung klinik begitu Pak. Klinik saya tidak klinik? Bisa jawab, saya tidak tahu itu apa isinya. Ya, toh? Tapi kalau hizib itu di ilmu Al-Quran ada hizib enggak? Ada. Al-Quran kan ahzab juga. Ya. Ada ya. Ada juga ahzab itu kalau di tasawuf hizib itu juga salah satu maknanya adalah bagian dari doa-doa tertentu. Ya kan? Jadi yang saudara tanyakan saya tidak paham. Saya tidak bisa jawab. Jelas ya? Masih bisa bertanya? Saya baca hizib yang ada ayat-ayat Al-Quran. Saya baca ayatul kursi bagian dari hizib saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu bagian dari hizib.
akhir surat Al-Baqarah itu setiap pagi malam saya baca, itu bagian dari hizib. Iya kan? Karena ada anjuran itu baca ayat-ayat tertentu. Itu bagian dari hizib atau itu bagian dari wirid. Perlu itu, perlu. Kalau saudara mau pencerahan batin. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang bertentangan, kita tidak benarkan itu. Ya, saya kira itu. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan barangkali? Sudah jam 12, Ibu. Sudah jam 12. Rasanya baru setengah jam, Pak. Ya. Iya, masih adakah? Tidak ada lagi. Silakan satu lagi. Boleh Bapak, Pak? Boleh, masih boleh ada. Ya, silakan Bapak Pak Naziri ya. Pak Naziri ya, Mayada ya. Satu lagi. Siapa namanya? Akhyar ya. Silakan. Yang pertama Bapak Naziri. To the point pertanyaannya ya, mengingat waktu kita sangat singkat. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Satu permasalahan yang mudah-mudahan bisa dicerahkan untuk kita semua. Dalam surah Al-Mu'minun dan juga di ayat-ayat yang lain tentang pada pelahal mu'minun dan seterusnya, kemudian illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Nah, kalimat yang ini yang membuat sementara saya mentok untuk memahaminya, apakah masih ada zaman sekarang, relevan atau tidak dengan kalimat au ma malakat aimanuhum. Terima kasih. Ya, yang kedua silakan. Yang kedua Mayada kalau nggak salah. Ya sudah dulu. Siapa namanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Akhyar ya, dari silakan. SKIK Syariah. Prof, terima kasih. Saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama adalah berkenaan dengan satu kaidah yang mengatakan bahwa Al-Quran solihun likulli zaman wa makan. Au fi mamana. Dalam kaidah ini, apakah yang diartikan ini Al-Quran ini soleh likulli zaman wa makan ini terlalu luas atau sempit? Maksud saya luas, bisa diartikan secara luas, maksudnya seperti ini. Dalam ayat Homer itu, diharamkannya Homer itu karena diturunkannya di Arab, yang di sana gersang dan panas. Maka kalau Homer juga diharamkan di Indonesia yang dingin misalkan, itu dan juga atau di daerah-daerah yang dingin gitu ya. Ya. Apakah itu juga relevan? Nah, ini ada yang berpendapat bahwa ini sudah tidak relevan tentang pengharaman Homer atau terlalu sempit seperti mungkin Maulid Nabi ataupun hal-hal yang baik yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita itu diharamkan. Nah, atau bagaimana yang proporsional dan mungkin dalam tanda ketik moderat. Yang kedua adalah tentang statement yang mengatakan bahwa yang paling tahu penafsiran suatu teks adalah orang yang menulisnya. Ada statement seperti ini. Nah, apakah statement seperti ini bisa dibenarkan atau tidak? Dan bagaimana kaitannya dengan Al-Quran? Syukran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Mayada Hanawi. Kebetulan saya tinggal di Kalimantan Timur. Di situ semuanya banyak agama dan suku. Pada waktu saya masih SD, saya merasakan keharmonisan yang ada. Tetapi sekarang belakangan itu sudah ada gap. Karena di lingkungan saya itu semua suku ada, Pak. Terus di sini blok Islam, sini blok Kristen. Kita dulu nggak ada masalah, gitu. Kita semua membaur. Sekarang masalah yang ada. Akhirnya kami sekarang membaurnya itu sedikit ada yang menyoroti. Sampai kemarin kejadian ada bom itu gereja dekat-dekat rumah kami. Akhirnya kami sepakat bagaimana kami menyikapi ini dan menunjukkan bahwa toleransi ini kita bangun kembali. Dan rata-rata ulama di sana ada beberapa ulama yang gencar
ada habaib atau ulama lah, sebagian keras dan sebagian juga bisa slow. Kita kalau pikir-pikir bisa menggunakan yang slow ini untuk rakyat kami supaya sejahtera. Bagaimana menurut ulama, terutama profesor, supaya bisa kembali ke awal kita bisa sejahtera dan penuh dengan toleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, azan dulu. Yang pertama menyangkut apa tadi? Qad aflahal mu'minun diakhiri dengan ma malakat aimanuhum. Apakah kata-kata ma malakat? Oke. Saya mau tanya sekarang. Saya yakin, percaya Anda tidak mencuri. Ya. Apakah saya perlu hapus dalam hukum kita undang-undang peraturan menyangkut pencurian atau tidak? Hanya karena Anda tidak mencuri. Perlu atau tidak? Tidak. Walaupun Anda tidak mencuri. Anda jangan berkata hapus saja dong, saya tidak mencuri. Waktu turun ayat itu ada enggak ma malakat aimanukum? Jadi ada yang butuh ya. Yang akan datang Anda jamin tidak ada lagi? Jangan egois dong. Ya kan? Masih kemungkinan. Sekarang ada perbudakan. Sekarang nih. Jadi itu ada orang ini udah ada lagi ini. Kalaupun yang akan datang tidak ada lagi, dulu itu dibutuhkan. Jadi jangan hapus. Itu kira-kira ini. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah pertanyaan, apakah Al-Quran masih salih likulli zaman wal makan? Dengan pemahaman yang luas dan yang bagus. Oke, yang sempit ya. Yang luas diantaranya, apakah khamar yang diharamkan di negara Arab yang panas itu relevan kalau diturunkan di negara yang dingin? Yang kedua, yang paling tahu makna teks adalah yang pertama dulu. Anggur itu haram atau tidak? Tidak. Kalau dia memabukkan, haram. Kalau dia beralih jadi cuka, jadi halal. Ini kenapa kalau begitu haram? Ya kan? Jadi ada sebabnya toh. Seandainya jeruk yang di hadapan saya ini saya namai khamar, haram enggak? Jadi bukan persoalan nama. Seandainya perasan babi saya namai perasan cap korma, halal enggak? Itu sebabnya ada illah. Ya, jangan lantas berkata, oh di sini saya tidak mabuk, lantas boleh. Itu tetap, itu sebabnya ada keterangan bahwa yang banyak yang memabukkan sedikit pun menjadi haram. Jadi bukan soal tempat. Kalau soal tempat, wah kita bisa minum khamr di sini. Enggak, ya toh? Nah, al-Islam salihun likulli zamanin wa makan. Nah, itulah penafsiran. Dan salah satu yang menyebabkan Islam itu bisa hidup kapan dan di mana saja, karena dia tidak mengkultuskan bentuk-bentuk. Yang dia tuntut adalah substansi. Saya beri Anda contoh. Ada bentuknya masjid. Tidak sakral itu bentuk masjid. Ya kan? Di mana? Substansinya apa? Yang penting menghadap kiblat kalau sholat dan tempatnya suci. Ya kan? Ada bentuk pakaian. Anda harus pakai serban gamis itu. Harus pakai pici putih. Harus. Dan yang penting menutup aurat. Ya kan? Substansi. Seandainya, saya berandai, Ka'bah dipindahkan kemari, orang menghadap kemari. Substansi.
Dia tidak. Nah, kemudian kenapa dia salih likulli zamanin wa makan? Ada hak veto. Kalau Anda tidak bisa begini, ada jalan keluarnya. Ya kan? Tidak bisa berdiri salat, duduk. Tidak bisa duduk. Ini haram. Ya, ada hak veto enggak? Kalau mengancam hidup Anda, boleh makan. Jadi tidak ada yang tidak ini. Setiap ada kesulitan, pasti ada jalan keluarnya. Salih likulli zamanin wa makan. Dan dia mentoleransi budaya. Dia tidak paksa Anda pakai budaya Arab. Dia paksa enggak? Mau pakai budaya Indonesia silahkan. Selama tidak bertentangan dengan nas, ya kan? Jadi salih likulli zamanin wa makan. Oke, apalagi tadi yang satu? Yang selanjutnya adalah yang paling tahu teks itu adalah penulis teks itu sendiri. Dan bagaimana dengan Al-Quran? Bagus. Kita tinggalkan dulu Quran. Saya mau tanya. Saya belum makan, apa artinya? Bagus. Cuma itu? Hah? Ini contoh Allah yarham. Saya pelajari dari Pak Ibrahim Hussein almarhum. Kita pernah diskusi di Majelis Ulama. Terus itu contohnya. Saya belum makan, apa artinya? Ada yang bilang, itu lapar. Ada lagi yang lain berkata, itu masih kenyang namanya. Boleh enggak? Saya belum makan karena saya masih kenyang. Boleh enggak lagi? Ada enggak lagi mana? Satu lagi. Ada lagi. Jangan habiskan makanan itu. Siapa yang paling tahu maksud saya? Ini saya bukan Tuhan nih. Apalagi Tuhan. Yang paling tahu itu sebabnya ada yang dinamai dilalah haqiqiyah dan ada dilalah nisbiyah. Jangan berkata ini pasti begini. Yang pasti itu sedikit sekali setelah dihimpun sekian banyak argumentasi. Saya beri Anda contoh. Siapa juara dunia tinju yang muslim itu? Kira-kira kalau saya lawan dia siapa yang menang? Anda ketawa. Kemungkinan tidak saya menang? Kemungkinan. Ada, tapi kemungkinannya terlalu kecil kan? Maka Anda berkata pasti. Tapi belum tentu. Siapa tahu waktu saya tinju dia tergelincir diam. Ada kemungkinan enggak? Begitulah yang qat'i. Dan itu sedikit sekali. Yang lainnya kemungkinan. Susahnya kita sekarang, setiap pendapat orang dikatakan inilah yang benar, yang lain salah. Itu syirik menurut Asy-Syatibi. Asy-Syatibi bukan saya. Sedang terhadap yang kita yakini salah, kita masih harus berkata yang diajarkan Al-Quran, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin. Damai kalau begitu. Kalau mau berkata ini yang benar. Kami di Pusat Studi Al-Quran itu prinsip kami. Kita tidak anti Wahabi. Ada alasannya. Tetapi kita anti yang Syafi'i yang mengkafirkan Wahabi. Enggak ada buku saya. Setuju enggak ini? Fatwanya. Syafi'i kan mengkafirkan, mereka mengucapkan. Saya bahkan lebih dari itu. Ada yang pernah tanya saya, itu ISIS yang membunuh yang ini, Muslim atau bukan? Dia ucapkan syahadat atau tidak? Kalau dia mengucapkan syahadat, dia Muslim, tapi Muslim yang durhaka. Jangan, apapun namanya. Jadi begitu, itu kita damai. Silahkan laksanakan apa yang Anda mau laksanakan. Biarlah juga saya laksanakan apa yang saya laksanakan. Kita ingin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat plural. Tapi masyarakat plural. Lakum dinukum waliyadin. Lakum madhabukum walana madhabuna. Lakum ra'yukum walana ra'yuna. Ya kan? Kita harus tidak bisa memastikan itu. Serahkan pada Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang tahu apa persis. Itu.
yang dikatakan Nusron itu. Susahnya kalau dipolitisir, ya kan? Kalau dipolitisir itu kita sudah berakhir. Habis. Satu lagi, bagaimana merajut toleransi di tengah kehidupan yang terdiri dari Muslim dan Kristen yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya teror bom. Nah, begitu. Semua begini, bagus. Saya singkat. Siapa yang ingat ayatnya? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdihim ila siratil mustaqim. Ada itu di dalam Al-Quran, ada kata sabil, ada kata sirat. Ya kan? Sabil itu ada mufradnya, ada jamaknya. Sabilillah, ada subulas salam. Ya kan? Oke. Kalau sirat itu tidak ada jamaknya, cuma tunggal terus. Sabil ini bermacam-macam. Ada sabilal mujrimin, ada enggak? Ada juga sabilillah. Ada sabilal ladzina la ya'lamun. Ya kan? Jadi sabil bermacam-macam. Sabil itu jalan-jalan kecil. Sirat itu terambil dari kata sarata yang berarti menelan. Sirat itu jalan lebar. Jalan tol. Kalau Anda masih di sabil, masih bisa sesat. Kalau masuk jalan tol, tidak, Anda akan sampai. Yang kita mohonkan, ihdinas siratal mustaqim. Tapi Allah juga berfirman, ud'u ila sabili rabbi. Ya kan? Ada juga sabil. Nah, yang mengantar ke siratal mustaqim itu subulus salam. Selama jalan yang Anda anjurkan, cara yang Anda anjurkan bercirikan kedamaian, walaupun kita beda-beda, kita ketemu. Tapi begitu mengandung teror, begitu mengandung makian, itu bukan jalan yang direstui. Imam Syatibi, lagi saya ingat, berkata, semua perbedaan antara umat Islam selama tidak menimbulkan percekcokan, maka itu jalan yang direstui agama. Nah, mau jalan apa aja, silakan. Jangan cekcok, apalagi teror. Tapi semua yang mengakibatkan perceraian, pertengkaran, itu tidak direstui Islam. Itu wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Ya kan? Ada ayat yang lain itu wala takum minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan cuma saya yang benar. Nah, ini yang kita kehilangan, apalagi akhir-akhir ini. Semua Astaghfirullahaladzim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.